Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan yang mulia ini. Kita berada di hari yang ke-29. Barangkali ini adalah episode kajian yang terakhir tafsir kita terkait dengan program bersama Al-Quran di bulan Ramadan 1444 Hijrah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita sama-sama akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 191 dan 192 dengan tema syariat perang ketika diserang oleh musuh dan berhenti jika musuh tidak menyerang lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Dan perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yakni kota Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat tersebut, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yakni kota Mekah. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya suratul Baqarah ayat 190. Dan usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian dari Mekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menerangkan, walamma kanal jihadu fihi izhaqun nufusi wa qatlur rijal, nabbaha ta'ala ala anna ma hum mustamiluna alaihi minal kufri billahi wasyirki bihi wasaddi an sabilihi ablagu wa asyaddu wa azamu wa atammu minal qatl. Oleh karena jihad mengandung resiko lenyapnya nyawa dan terbunuhnya banyak orang, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kekafiran, kemusyrikan, dan berpaling dari jalan Allah yang meliputi diri mereka jauh lebih berat, lebih kejam, dan lebih dahsyat bahayanya daripada pembunuhan. Oleh karena itu dia berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ai fitnatul mu'min an dinihi asyaddu min qatlihi. Bahwa ya fitnah terhadap orang-orang mukmin ya atas agamanya itu lebih dahsyat daripada suatu peperangan. Dan jika wawasan keagamaan seorang mukmin itu terkena fitnah atau penyimpangan, maka hal yang demikian itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan terhadap dirinya.
au kufrul kufari asyaddu wa ablagu min qatlikum lahum fil haram fa idza ista'zimu al-qitala fihi fa kufruhum a'zam. Atau bisa bermakna bahwa kekafiran orang kafir lebih besar bahayanya daripada pembunuhan kalian terhadap mereka di tanah suci apabila mereka telah mengobarkan peperangan di tanah suci, maka kekafiran mereka semakin dahsyat. Abu Al-Aliyah, Mujahid, Sa'ad bin Jubair, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Qatadah Ad-Dhahak, dan Rabi bin Anas mengatakan bahwa asyirku asyaddu minal qatl, bahwa syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat tersebut. Maknanya menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni adalah janganlah kalian mengobarkan peperangan mendahului mereka sehingga mereka memulai memerangi kalian di tanahnya, di tanah suci. Fa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka perangilah mereka. Ai in bada'ukum bil qitali falakum hina idzin qitaluhum li'annahum intahaku hurmatahu wal badi bisyarri azlam. Jika mereka memulai memerangi kalian, maka seketika juga kalian harus memerangi mereka, sebab mereka telah melanggar kehormatan Masjidil Haram dan memulai melakukan kekejian. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya merupakan penegasan jika orang-orang kafir berhenti memerangi kaum muslimin. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dan memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, fa inin tahu anisyirki wa aslamu fakaffu anhum fa innallaha yaghfiru liman taba wa anaba. Jika mereka berhenti dari kemusyrikan, kemudian aslamu, mereka masuk Islam, maka biarkanlah mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat. Imam Ibnu Katsir menambahkan fa in tarakul qitala fil haram wa anabu ilal islami wa taubah fa innallaha ghafurur rahim yaghfiru dzunubahum walau kanu qad qatalul muslimina fi haramillah fa innahu ta'ala la yata'azamuhu dzanbun an yaghfirahu liman taba minhu ilaihi. Artinya jika mereka meninggalkan peperangan di tanah suci Mekah dan kembali kepada Islam serta bertaubat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka meskipun mereka telah membunuh banyak kaum muslimin di tanah suci sebelumnya, dan tiada dosa yang terasa berat bagi Allah untuk diampuninya bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa itu kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna suratul Baqarah ayat ke-190 dan 191. Sekilas bagaimana pandangan dan sikap kaum muslimin di dalam masalah peperangan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, lafaz qital, perang atau jihad di dalam Al-Quran tidak disebut kecuali pasti bergandengan dengan kalimat fi sabilillah, di jalan Allah. Ini artinya menjadi bukti bahwa tujuan mulia dari perang adalah menegakkan kalimat Allah, bukan untuk menguasai, bukan sekedar menjadi superioritas di bumi atau tujuan-tujuan rendah lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Baitul Quran, Yayasan Tapin Amanah Mandiri, Yayasan Tapin Mandiri Amanah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan spirit maupun materi atas terselenggaranya program tafsir Al-Quran secara khusus
ya, bersama Al-Quran di bulan Ramadan dan program kami lainnya dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dan melipat gandakan segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan pada tahun-tahun ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.